Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan judul Beriman dan Berharap Hanya Kepada Allah. Saudaraku, kita akan membaca Alkitab Kitab Mazmur pasal 43 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Di dalam ayat yang pertama dikatakan, "Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang." Situasi yang benar-benar pasrah dan penuh kemalangan. Tetapi apakah benar ayat ini menunjukkan pasrah seperti yang dipahami saat ini? Tidak. Pasrah yang dimaksud ialah pasrah yang menunjukkan mengandalkan Tuhan untuk menghadapi masalah-masalah yang pelik, rumit, complicated yang dihadapi pemazmur. Pemazmur dicurangi sehingga dia meminta supaya keadilan Tuhan ditegakkan atas orang-orang yang menipu dia. Pemazmur tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, walaupun si pemazmur adalah raja di Israel yang punya kuasa untuk membalas, tetapi itu tidak dilakukannya. Siapakah yang menipu pemazmur? Orang-orang dekatnya yang mau mengambil keuntungan darinya. Pemazmur sudah baik kepada semua orang, tetapi orang-orang di sekitarnya ada yang tidak membalas budi baiknya. Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Orang-orang yang menipu si pemazmur disebut dengan kaum yang tidak saleh. Tidak saleh dalam bahasa aslinya yaitu lo hesed, artinya no kindness, loving kindness, no mercy, yang artinya tidak ada kebaikan, tidak ada kasih, tidak ada belas kasihan. Karena tidak ada kebaikan, cinta kasih dan belas kasihan dalam diri mereka, makanya mereka tega menipu temannya yang sudah berbuat baik kepada mereka. Kasihan sekali, amat sangat kasihan si pemazmur ini. Kita tentu marah kalau kita sudah berbuat baik kepada orang lain, tetapi orang lain tersebut membalas kebaikan kita dengan mencurangi kita, memfitnah kita, menghancurkan kita. Itulah sebabnya si pemazmur menaikkan doa di dalam ayat 1 dan ayat 2 ini. Di dalam ayat yang kedua tertulis, "Sebab Engkaulah Allah tempat perlindunganku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah himpitan musuh?" Allah adalah tempat pengungsian. Allah adalah tempat perlindungan dikala musibah datang. Saking beratnya persoalan yang dihadapi pemazmur merasa Allah meninggalkannya. Pemazmur merasa sendirian menghadapi tekanan-tekanan musuhnya. Apakah saudara tahu pemazmur ini sebenarnya menceritakan siapa? Pemazmur ini sebenarnya menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah berbuat banyak kebaikan, mujizat, pengajaran, tetapi orang-orang mengejeknya, menghinanya, bahkan menyalibkannya. Bahkan orang-orang yang dekat dengannya, yang memegang keuangan, menipu dia, mengkhianati dia. Ketika disalib, Yesus merasakan beratnya penderitaan, memikul dosa amat banyak orang-orang di dunia ini. Bahkan karena dosa manusia yang harus dipikulnya, Allah menimpakan murka kepada Yesus, sehingga Yesus merasa, Bapa, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Murka Allah yang seharusnya kita tanggung, tetapi Yesuslah yang menanggungnya untuk kita ketika Dia disalib. Sebagai penerapan ayat pertama dan kedua ini, yaitu ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, menyampaikan keluh kesah kita harus datang dengan hati yang tulus, terbuka di hadapan Tuhan. Ketika masih ada dosa yang disimpan, kita harus minta ampun kepadanya.
Ketika masih ada kebiasaan yang jelek kita lakukan, kita mohon kekuatannya. Perjuangkanlah perkaraku. Pemazmur yakin bahwa perkaranya akan menang di hadapan Tuhan, karena dia orang jujur. Barang siapa yang mempunyai perkara yang jujur, boleh berharap bahwa Allah akan memperjuangkan perkaranya. Agar masalah-masalah kita dibela oleh Tuhan, kita harus hidup jujur di hadapan Tuhan. Banyak orang berdoa supaya Tuhan menolong dia, tetapi dia tidak mau dikoreksi oleh Tuhan, tidak mau membereskan dosanya. Dia tidak mau jujur di hadapan Tuhan. Dia merasa dirinya benar, tetapi sesungguhnya masih ada dosa yang ditutupi. Apakah Tuhan akan membela orang yang seperti ini? Apakah Tuhan akan menolong orang yang seperti ini? Saudaraku yang terkasih, tidak sedikit manusia yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Pemazmur yang sedang mengalami kesulitan tidak memalingkan pandangannya dari Allah. Pemazmur telah menyerahkan hidupnya kepada Allah. Pemazmur tetap ingin merasakan penyertaan Allah. Itulah sebabnya dia berkata, dia berdoa di dalam ayat yang ketiga, "Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu." Hal ini mengingatkan kita akan penyertaan Allah kepada bangsa Israel selama perjalanan di padang gurun melalui tiang awan dan tiang api. Hal ini membuat perjalanan mereka tidak tersesat, menikmati persekutuan dengan Allah, dan berhasil sampai tujuan. Saat ini Tuhan Yesus adalah terang Allah bagi dunia ini, bagi saya dan Anda, orang-orang yang sudah menjadi baru dan lahir baru. Kita harus lahir baru dulu supaya Kristus diam di dalam hati kita, mengampuni dosa-dosa kita, membaharui hidup kita, menuntun hidup kita, menjadi air hidup kita, dan menjadi terang bagi kita. Apakah dampak terang dalam hidup kita? Mari kita membaca dalam ayat yang keempat. "Maka aku dapat pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku." Terang dan kesetiaan Tuhan yang dirasakan pemazmur memberikan kekuatan untuk menguatkan hatinya agar senantiasa berharap pada Tuhan. Bahkan memampukan pemazmur mengucap syukur walaupun mengalami penderitaan. Berharap kepada Allah menghasilkan sikap sabar menanti, tetap bertahan dan tetap percaya meskipun terluka oleh penderitaan itu. Allah memastikan bahwa setiap peristiwa yang dialaminya itu Allah akan memberi pertolongan. Pertolongan Allah di dalam diri Yesus Kristus memberikan segala sesuatu bagi umat manusia. Itulah sebabnya pemazmur berkata di dalam ayat yang kelima, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, janganlah jiwa kita tertekan, janganlah jiwa kita gelisah seperti orang yang tak berpengharapan. Beriman dan berharaplah kepada Allah di dalam Tuhan Yesus. Berimanlah kepada Allah yang menyelamatkan. Beriman kepada Yesus yang membaharui. Beriman kepada Allah yang memberi pertolongan melalui Roh Kudus, Roh penolong yang setia. Saudaraku yang terkasih, marilah kita tetap beriman dan berharap hanya kepada Allah saja. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Oleh karena kasih dan setiamu Tuhan, Engkau membimbing kami, Engkau memberikan pertolongan bagi kami, sehingga ketika ada masalah-masalah kami bisa tetap beriman dan berharap kepada Allah saja. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah dalam menghadapi situasi-situasi sulit seperti ini,
Kami boleh percaya, beriman dan berharap bahwa Allah tetap menjaga dan memelihara kami, bahwa Allah tetap melindungi kami, dan rencana-rencana-Mu ya Tuhan pasti terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan segala kekhawatiran kami, persoalan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hanya kepada Allah Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, demikianlah pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.